Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Unforgivable. Film ini menceritakan perjuangan seorang wanita yang bernama Ruth Slater yang baru saja bebas dari penjara untuk memulai kehidupan yang normal dan berusaha untuk mencari keberadaan adik kandungnya. Dalam pencarian adiknya itu, Ruth akan menghadapi rintangan yang hampir saja membuat dirinya kehilangan nyawa. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara dan seorang wanita yang bernama Ruth Slater yang sedang mengemasi semua barang-barangnya karena hari ini adalah hari kebebasannya setelah dia menjalani hukuman selama 20 tahun penjara karena kasus pembunuhan seorang polisi. Di sana juga Ruth sudah ditunggu oleh seorang pria yang akan memproses kebebasannya dan yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap Ruth di luar penjara nanti. Dan pria itu bernama Vince Cross. Di tempat lain kita akan diperlihatkan seorang gadis remaja cantik yaitu adik Ruth yang bernama Catherine yang sedang mengendarai mobil. Ketika mengendarai mobil, dia tampak melamun dan terjadilah kecelakaan yang membuat dia harus dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, Ruth yang sudah bebas lagi berada di dalam mobil Vince untuk diantarkan ke tempat tinggalnya yang baru. Dan tak lupa, Vince pun mengingatkan pada Ruth kalau tiap hari Selasa jam 11 dia wajib ketemu dengan Vince tanpa alasan apapun. Ya, bisa dibilang wajib lapor mungkin, karena Ruth masih dalam pengawasan dan pertanggungjawaban si Vince. Setelah turun dari mobil, Ruth pun masuk ke sebuah gedung apartemen yang bakal jadi tempat tinggalnya yang baru. Dan ketika Ruth masuk ke apartemen itu, Ruth melihat kondisi apartemen yang terlihat sangat kacau dan kumuh. Dan Ruth pun disambut oleh seorang wanita yang mengurusi gedung itu untuk diantarkan ke kamarnya yang akan dia tempati. Di kamar tersebut, Ruth akan tinggal bersama 3 orang wanita penghuni lainnya yang lebih dulu menempati kamar tersebut. Bisa dilihat kalau kondisi kamarnya itu seperti sebuah asrama gitu, dengan tempat tidur bertingkat disatukan dalam satu ruangan. Dan para penghuni asal itu melihat Ruth dengan tatapan dingin dan acuh. Di tempat lain di sebuah pabrik ada 2 orang pria yaitu bernama Steve dan Kate yang sedang berbincang dan mereka berdua itu adalah anak dari polisi yang dibunuh oleh Ruth. Dan ternyata Kate mengetahui kalau Ruth sudah bebas lebih awal sampai Kate pun mengikuti Ruth ke tempat tinggalnya yang baru. Tujuan Kate sampai mengikuti Ruth ke tempat tinggalnya yang baru ialah karena dia tidak menerima kalau Ruth bebas lebih awal dan masih menyimpan dendam terhadap Ruth. Lalu Kate pun mengajak Steve untuk balas dendam kepada Ruth. Tetapi Steve menolaknya karena menurut Steve kalau Ruth sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Lagian si Steve sekarang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, jadi dia tidak mau mencari masalah. Dan Steve pun menyuruh Kate untuk melupakan masalah ini. Lalu di rumah sakit diperlihatkan Catherine yang sedang dirawat, sedang bersama adik angkatnya yang bernama Emily. Di situ terlihat mereka sangat akrab dan sangat dekat sekali. Dan ayah angkat Catherine pun yang bernama Michael yang berada di sana tersenyum bahagia karena melihat kedekatan mereka yang sangat akur dan saling menyayangi meskipun Catherine bukan darah daging mereka. Setelah itu ayah angkatnya Catherine keluar ruangan Catherine untuk menemui istrinya yang bernama Rachel yang sedang duduk sendiri di ruangan lainnya. Di sana mereka mengobrol tentang kecelakaan Catherine dan kebebasan Ruth pada hari yang sama. Ternyata mereka mencoba menghubungkan kecelakaan Catherine dengan kebebasan Ruth dan ternyata mereka sudah mengetahui kalau hari itu Ruth sudah bebas dan mereka juga mengetahui kalau Ruth itu adalah kakak kandungnya Catherine. Tetapi mereka tidak memberitahu Catherine yang sebenarnya dan entah apa alasan mereka menutupi semuanya. Lalu, di malam hari ketika Ruth sedang di kamarnya, ada salah seorang penghuni apartemen memberitahukannya kalau ada telepon buat dirinya.
Lalu ketika Ruth menerima telepon itu, si penelpon berkata kalau Ruth adalah pembunuh polisi. Sontak Ruth pun langsung menutup teleponnya dan dia pun langsung terdiam. Dan dia pun langsung kembali lagi ke kamarnya. Tetapi ketika dia masuk ke kamarnya, dia memergoki teman sekamarnya sedang memeriksa barang-barangnya, seperti sedang menggeledah. Dan sontak membuat Ruth marah dan langsung menghajar teman sekamarnya itu. Pagi harinya, Ruth pun mulai beraktivitas dengan memulai pekerjaan di sebuah tempat pengolahan ikan. Di sana Ruth berkenalan dengan pegawai lain yang bernama Magda dan Black. Lalu, sepulang kerja, Ruth pun langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi keberadaan adiknya Catherine yang dia tinggalkan. Dan pada waktu itu, usia Catherine berusia 5 tahun. Setelah itu kemudian, Ruth pun pergi berangkat ke rumah lamanya yang sekarang sudah dihuni oleh keluarga John. Dan ketika Ruth mulai masuk area rumahnya, dia pun diam berdiri menatap rumah lamanya, sambil mengingat semua kenangan dan peristiwa yang terjadi pada dirinya dan Catherine di rumah itu. Lalu di dalam rumah istrinya John yang bernama Liz, ia melihat Ruth yang sedari tadi berdiri memperhatikan rumahnya. Lalu Liz pun memberitahukan John kalau ada wanita di luar yang terus memperhatikan rumahnya. Lalu John pun pergi menghampiri Ruth dan menyapanya dengan ramah. Lalu John pun menanyakan pada Ruth apakah dia itu tetangganya, karena John baru pindah ke rumah itu jadi belum terlalu kenal dengan semua tetangganya. Tetapi Ruth menjawab kalau dia bukan tetangganya, dan Ruth mengaku kalau di situ adalah salah satu orang yang ikut mengerjakan pembangunan rumah itu. Lalu John pun mengajak Ruth untuk masuk ke rumahnya dan memperkenalkan pada istrinya. Lalu Ruth pun mulai melihat rumah John. Dan ketika melihat detail rumah John, saat itu juga Ruth mulai mengingat semua kenangan bersama adiknya Catherine, termasuk teringat kejadian pembunuhan itu. Lantas Ruth pun segera bergegas keluar dari rumah itu lantaran tidak tahan mengingat kenangan bersama adiknya dan kejadian pembunuhan waktu itu. Kemudian ketika Ruth berjalan keluar, John pun menawarkan diri untuk mengantarkannya ke tempat pemberhentian bus. Dikarenakan hari sudah mulai gelap dan Ruth pun cuma berjalan kaki. Kemudian John pun mengantarkan Ruth dan di perjalanan di dalam mobil mereka pun bercerita satu sama lain. Dan di situ Ruth pun mengetahui kalau John itu seorang pengacara. Lalu Ruth pun menceritakan yang sebenarnya kalau di situ dulu adalah pemilik rumah yang John dan keluarganya tempati sekarang. Dan di rumah itu juga Ruth dan adiknya berdua tinggal terakhir sebelum adiknya tinggal di panti. Dan karena hal itu juga yang membuat John ikut merasakan prihatin dan bersimpati pada Ruth. Dan sesampainya di tempat tujuan, John pun memberikan kartu nama dan berbicara pada Ruth kalau dia membutuhkan bantuannya. Dia akan berusaha untuk coba membantunya. Keesokan harinya terlihat Catherine sudah berada di rumahnya, lalu dia mengobrol dengan adik angkatnya Emily. Mereka mengobrol tentang kilasan ingatan Catherine tentang masa lalunya dan Catherine pun menceritakan tentang ingatan masa lalunya yang samar-samar selalu memasuki pikirannya. Dan dalam ingatannya yang samar-samar itu, dia melihat sosok wanita yang selalu bersamanya dan Catherine pun tidak mengetahuinya. Lalu Emily pun memberikan saran supaya Catherine mencari tahu siapa sosok wanita itu dan mencari tahu tentang masa lalunya. Lalu di tempat lain diceritakan Ruth yang sedang mencoba melamar di tempat kerja yang lain. Meskipun pada awalnya Ruth mendapatkan penolakan, tapi akhirnya Ruth bisa meyakinkan si bosnya dengan keahliannya di bidang furnitur. Dan akhirnya Ruth pun diterima kerja di tempat itu meskipun gajinya yang sangat kecil. Tetapi Ruth menikmati pekerjaannya di tempat tersebut. Dan di tempat itu Ruth bekerja membuat dapur umum untuk pusat komunitas yang berbasis donasi. Makanya sangat kecil juga gajinya itu. Jadi sekarang itu Ruth bekerja di 2 tempat sekaligus. Pagi dia bekerja di tempat pengolahan ikan dan di siang harinya dia bekerja di tempat konstruksi pembuatan dapur umum. Lalu selepas bekerja di pengolahan ikan, ketika Ruth mau berangkat ke tempat kerja yang satunya lagi, datanglah Black menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Lalu Ruth pun naik ke mobil Black, tetapi di perjalanan Ruth bilang pada Black supaya mengantarkannya ke tempat kerjanya yang kedua, yang berada di tengah kota.
Dan sesampainya di tempat tujuan Ruth, di sana terlihat ada Kate seperti sedang mengawasi Ruth. Dengan tatapan penuh kemarahan, Kate memperhatikan Ruth masuk ke gedung tempat Ruth bekerja. Kemudian Ruth pun memulai pekerjaannya yang baru, dan di sela pekerjaannya itu, Ruth pun terdiam dan mulai teringat tentang kenangan indahnya dulu bersama adiknya Catherine, dan di situ terlihat kalau Ruth sangat merindukan adiknya itu. Di tengah lamunannya itu, Ruth dikagetkan dengan suara yang memanggilnya dari lantai bawah gedung tersebut. Dan dengan langkah perlahan dan dengan waspada, Ruth pun berinisiatif mengambil kunci pipa dan berjalan menuju ke arah tangga. Lalu dengan pelan dia menuruni anak tangga. Dan ketika menuruni anak tangga, dia melihat seseorang di bawah anak tangga. Lalu dengan refleks, Ruth pun mengayunkan kunci pipa itu ke arah orang tersebut. Dan alangkah kagetnya, ternyata orang itu adalah Black. Beruntungnya Black bisa menghindar dari pukulan Ruth. Ternyata Black kesana lagi untuk mengantarkan mantel dan makanan buatan Ruth. Keesokannya, Ruth yang masih dalam keadaan bekerja mencoba menelpon John lagi. Tetapi John pernah mengangkatnya dikarenakan John yang sudah mengetahui semua tentang Ruth. Sampai akhirnya Ruth pun mengirimkan pesan suara pada John. Di situ Ruth menceritakan semuanya kepada John hingga akhirnya John pun merasa prihatin dan tersentuh dengan cerita Ruth itu. Di lain tempat, Liz istrinya John sedang berbincang dengan tetangganya. Dan di tengah perbincangan itu, Liz pun menanyakan tentang Ruth kepada tetangganya. Dari situ Liz pun mengetahui tentang keluarganya Ruth. Mulai dari ayahnya yang mati bunuh diri. Terus dia tinggal bersama adiknya di rumah itu sampai kejadian Ruth membunuh polisi yang mau mengusir Ruth dan adiknya dari rumah itu. Dan Liz pun terkejut mendengar itu semua dan Liz pun mengkhawatirkan tentang keselamatan keluarganya. Ketika John pulang ke rumahnya, Liz pun sudah mengetahui John, serta langsung meluapkan emosinya kepada John perihal John yang sudah mengetahui Ruth sebenarnya, dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Di sini Liz merasa sangat khawatir sama keselamatan anak-anaknya jika nanti disakiti oleh Ruth karena Ruth itu seorang pembunuh dan Ruth pun pernah masuk ke dalam rumah mereka. Dan John pun lantas berkata sama Liz kalau Ruth itu meminta bantuan kepada dirinya untuk mencari dan bertemu dengan adik kandungnya. Dan langsung saja Liz pun menyuruh John untuk menolak permintaan Ruth. Dan menyuruh John juga untuk menjauhkan Ruth dari keluarga dan rumahnya. Di tempat yang lain terlihat Steve sedang berada di rumah orang tuanya. Dan di situ terlihat kalau ibunya sedang sakit parah. Lalu Steve pun mulai melihat-lihat kamar ibunya. Dan Steve pun mulai melihat foto-foto kenangan masa lalunya berikut foto almarhum ayahnya yang tertempel di dinding kamar. Lalu Steve pun menatap foto itu dalam-dalam hingga membuat dia kesal dan marah. Lantas dia pun pergi meninggalkan tempat orang tuanya dan langsung mendatangi tempat kerja Ruth. Dan setelah sampai di tempat kerja Ruth, Steve pun mulai memperhatikan Ruth dari dalam mobilnya. Lalu setelah itu Steve pun berpura-pura menjadi pengantar untuk bangunan tersebut. Setelah itu mereka pun melakukan sedikit percakapan. Dan tidak berapa lama kemudian Ruth pun bergegas pulang juga ke apartemennya. Tetapi ternyata Steve masih berada di tempat itu. Dia sengaja bersembunyi di salah satu ruangan di tempat tersebut. Lalu dia mencoba mencari barang-barang milik Ruth dan ternyata dia menemukan foto Catherine sewaktu kecil. Dan lantas Steve pun memfotonya menggunakan handphonenya. Lalu di lain tempat lainnya, kita melihat Ruth yang sedang berlari terburu-buru ke arah apartemennya. Dan ternyata di depan apartemennya sudah ada yang menunggu Vince. Yang pada hari itu Ruth harus wajib lapor sama Vince. Dan di sana Vince pun menanyakan kalau Ruth sedang mencari pengacara untuk membantu mencari adiknya. Namun di sana Vince memperingatkan Ruth kalau Ruth harus menghentikan tindakannya itu. Karena Ruth sudah kehilangan hak asuhnya semenjak dia di penjara. Dan Vince pun mengatakan pada Ruth kalau adiknya itu hidupnya lebih baik tanpa ada dirinya. Dan kalau Ruth masih juga melakukan tindakan itu, maka dia akan terkena masalah. Dan di tempat lainnya juga diceritakan Michael yang mendapatkan kiriman surat dari pengacaranya Ruth, yaitu John. Dan langsung saja Michael pun menelpon istrinya, Rachel, yang waktu itu istrinya lagi berada di luar rumah. Dan Michael pun menceritakan kalau dia menerima surat dari pengacaranya Ruth. Dan tentu saja berita itu membuat Rachel cemas. Di tempat lainnya juga diceritakan Steve bertemu dengan saudaranya Kate dan di situ Steve menceritakan kalau dia bertemu dan berbicara dengan Ruth.
Lalu Steve juga berbicara pada Kate kalau dia berubah pikiran dan dia juga mau balas dendam pada Ruth dengan cara membunuh adiknya, Ruth yang sekarang berada di luaran tidak bersama Ruth. Kemudian diperlihatkan Ruth sedang makan siang dengan Blake di sebuah restoran. Nampaknya hubungan Ruth dengan teman-temannya makin hari makin akrab. Apalagi sama Blake, terlihat lebih akrab. Dan ketika makan siang itu mereka mengobrol dan Ruth pun akhirnya berusaha jujur menceritakan dirinya yang sebenarnya. Ruth menceritakan kalau dia baru bebas dari penjara. Tentu dia menjalani hukuman 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan seorang polisi. Dan dari situlah mulai terlihat obrolan mereka pun mulai terasa canggung. Lalu Ruth pun memutuskan untuk pergi meninggalkan restoran itu. Setelah melihat respon dari Blake dengan perasaan kecewa, akhirnya Ruth pun pergi. Selanjutnya, berpindah ke rumah Michael. Di sana terlihat Michael dan istrinya sedang membicarakan masalah Ruth yang ingin bertemu dengan mereka. Namun Michael menolaknya sedangkan Rachel mau bertemu dengan Ruth. Hingga pembicaraan mereka pun menjadi sedikit perdebatan. Dan Michael pun meyakinkan istrinya kalau sampai Ruth mendekati Catherine, maka Ruth akan masuk penjara lagi. Dan akhirnya perdebatan itu selesai dengan keputusan bahwa mereka akan bertemu dengan Ruth. Dan tanpa diketahui Michael dan istrinya, ternyata Emily mendengarkan semua pembicaraan orang tuanya. Dan di keesokan harinya ketika Ruth yang baru masuk ke tempat kerjanya, langsung dihajar oleh teman sepekerjaannya. Hal itu dikarenakan Blake menceritakan pada rekan sepekerjaannya kalau Ruth itu pernah membunuh seorang polisi. Dan ada salah satu rekan sepekerjaannya itu yang tidak suka dengan masa lalu Ruth, yang membuat polisi hingga rekannya itu melampiaskannya dengan menghajar Ruth. Tetapi Ruth diam dan menerimanya karena dia juga sadar kalau citra seorang pembunuh itu sangatlah buruk dan tidak bisa dimaafkan oleh masyarakat, apalagi membunuh seorang polisi. Sepulang kerja, Ruth pun bertemu dengan Vince di sebuah taman. Dan di situ Ruth pun bilang sama Vince kalau ucapannya itu benar. Meskipun Ruth sudah menjalani hukumannya, tetapi masyarakat akan selalu menganggap buruk karena telah membunuh seorang polisi. Tapi Vince pun sedikit memberi nasihat pada Ruth tentang cara pandang dia terhadap masyarakat yang sekarang ini menurut Ruth semua masyarakat melihatnya buruk terhadap dirinya. Lalu Vince pun memberikan kabar kalau pengacaranya Ruth menelpon Vince dan memberitahukan Vince kalau Ruth ada pertemuan dengan orang tua angkat Catherine. Dan kabar itu pun langsung membuat Ruth bahagia. Lalu di lain tempat pun diperlihatkan Emily yang baru pulang sekolah memasuki rumahnya. Berhubung Emily yang sudah tahu tentang rahasia Catherine, akhirnya Emily pun berusaha mencari bukti apa saja yang bisa mengungkapkan masa lalu Catherine. Dan kebetulan di rumahnya tidak ada siapapun karena orang tuanya dan Catherine lagi pada keluar. Jadi Emily bisa leluasa untuk mencari bukti apa saja yang bisa membantu mengungkap rahasianya Catherine. Dan tanpa diduga akhirnya Emily menemukan banyak surat yang dikirimkan Ruth buat Catherine. Tetapi surat-surat itu sengaja tidak diberikan oleh Michael kepada Catherine. Selanjutnya di tempat yang lain diperlihatkan Ruth yang bersiap akan bertemu dengan kedua orang tua angkat Catherine, yaitu Michael dan Rachel di kantornya John. Lalu Michael pun mulai menceritakan tentang Catherine dari kecil sampai dewasa. Michael menceritakan kalau Catherine anak yang berbakat dalam musik dan Ruth pun mendengarkan semua cerita Michael. Sampai di momen ketika Ruth menanyakan apakah Catherine tidak mengenalinya atau bahkan tidak mengetahuinya. Lalu Ruth berkata kalau dia selalu mengirimkan surat buat Catherine melalui dinas sosial. Lalu Ruth pun menanyakan kepada Michael apakah dia menerima suratnya. Lalu, apakah Catherine juga membaca surat-suratnya? Dan di situ Ruth pun mulai emosi ketika tahu surat-suratnya tidak diberikan sama Catherine. Dan di situ pun Ruth mulai berteriak emosi kepada Michael dan Rachel hingga terjadilah keributan di kantor John. Lalu John pun berusaha untuk menenangkan Ruth dan Ruth pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menahan emosinya dan bersedih. Selanjutnya di rumah Michael, kita melihat Emily yang sedang membaca semua surat-surat Ruth buat Catherine. Dia tampak menangis terharu membaca surat dari Ruth buat Catherine. Dan bisa dipastikan kalau Ruth itu sangat menyayangi Catherine.
Lalu Ruth pun kembali ke tempat kerjanya dan di situ dia terlihat sangat frustasi hingga dia pun mengamuk sendiri di tempat kerjanya hingga menghancurkan semua hasil pekerjaannya untuk meluapkan kekesalannya. Lalu sepulang kerja ketika Ruth sedang berjalan dia mendapatkan telepon dari seseorang dan ternyata itu adalah Emily. Emily pun mengaku kalau dia itu adalah saudara angkatnya Catherine. Lalu Emily pun mengajak Ruth untuk bertemu. Lalu akhirnya mereka pun bertemu di suatu tempat. Lalu mereka pun berbincang dan Emily pun bercerita kalau Catherine ada latihan piano di auditorium pukul 4 sore ini. Lalu setelah Emily meninggalkan Ruth dan berjalan arah pulang, ternyata Steve sudah mengawasi mereka, kemudian Steve pun mengikuti Emily. Ternyata Steve mengira kalau Emily itu adalah Catherine. Dan setelah mengikuti Emily, Steve pun langsung pulang ke rumahnya. Tetapi ketika dia masuk ke rumahnya, dia melihat kalau istrinya sedang berhubungan intim dengan saudaranya Kate. Sontak Kate pun emosi lalu menghajar Kate dan meninggalkan rumah Steve. Dengan perasaan yang emosi, Kate pun pergi ke rumah orang tuanya untuk mengambil senjata. Lalu kembali lagi diperlihatkan Ruth yang berusaha menemui John ke kantornya. Tapi John tidak ada di kantornya, dia pergi ke luar kota. Lalu Ruth pun pergi ke rumahnya John dan di sana Ruth malah bertemu dengan istrinya John. Lalu istrinya John pun mengusir Ruth. Tetapi Ruth menjelaskan pada istri John kalau dia harus berbicara dengan John. Dan Ruth ingin meminta saran pada John kalau dia ada peluang untuk bertemu dengan Catherine. Namun istri John yang sudah memandang buruk Ruth, akhirnya dia pun menghina Ruth. Karena dia seorang pembunuh polisi dan tak layak untuk bebas. Seharusnya dia terus mendekam di penjara. Dan saking tidak kuat dengan hinaan Liz, akhirnya Ruth pun menceritakan yang sebenarnya. Kalau pembunuhan itu bukan dia pelakunya, tapi Catherine yang tidak sengaja mengambil pistol dan menembaknya. Dan karena usia Catherine baru 5 tahun dan tidak ingin adiknya di penjara, akhirnya Ruth mengakui ke semua orang kalau dia adalah pembunuh polisi itu. Dan setelah mendengar semua cerita itu dari Ruth, Liz hanya bisa diam terharu. Ternyata begitu besar pengorbanan Ruth buat adiknya itu, hingga rela mengorbankan kehidupannya sendiri demi melindungi adiknya. Oleh karena itu, Liz pun bersedia membantu mengantarkan Ruth untuk bertemu adiknya. Lalu mereka pun pergi ke tempat latihan Catherine. Tetapi sesampainya di tempat latihan Catherine, Ruth mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Dan ternyata itu Steve. Lalu Steve mengatakan pada Ruth kalau adiknya sudah disandra. Lalu Steve pun menyuruh Ruth untuk datang ke sebuah pabrik tempat Steve berada. Ruth pun bilang ke Liz kalau adiknya tidak ada di auditorium. Lalu meminta Liz untuk mengantarkannya ke pabrik tempat Steve dan Emily berada. Sesampainya di tujuan, lalu Ruth memberitahu Liz kalau Catherine diculik. Kemudian Ruth pun masuk ke pabrik itu sendiri dan Liz pun langsung menelpon polisi. Akhirnya Ruth pun bertemu dengan Steve dan Ruth pun kaget. Ternyata yang diculik itu adalah Emily, bukan Catherine. Dan saat itu Steve bilang pada Ruth apa yang dilakukannya adalah upaya balas dendam. Ruth pun di situ hanya bisa pasrah dan memohon sambil menceritakan kalau ayahnya Steve itu orang yang baik. Banyak sekali membantu Ruth dan adiknya. Hingga terjadi kejadian yang tidak sengaja yang merenggut nyawa ayahnya Steve. Dan di situ juga ia mencoba menyadarkan Steve supaya jangan sampai berbuat kesalahan seperti dirinya hingga harus mengorbankan segalanya hanya untuk sebuah dendam. Apalagi Steve sekarang sudah mempunyai keluarga. Setelah mendengar cerita dari Ruth, akhirnya Steve pun sadar dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Ruth. Setelah itu akhirnya Ruth dan Emily pun berhasil keluar dari pabrik. Dan ternyata di luar sudah banyak polisi. Dan polisi pun akhirnya menangkap Steve dan Ruth. Di tempat auditorium, Michael yang sedang melihat Catherine bermain piano di telepon dan mendapat kabar kalau Emily itu diculik. Dan akhirnya Michael pun berangkat ke tempat tersebut. Di saat yang bersamaan Vince juga datang ke tempat itu karena Vince penanggung jawab dari Ruth. Dan Ruth pun dibebaskan karena Vince sebagai penjaminnya dan di tempat itu juga ternyata ada Michael dan istrinya beserta Catherine.
Akhirnya setelah 20 tahun, Ruth bisa melihat lagi adik kandungnya Catherine. Lalu Catherine pun menghampiri Ruth dan langsung memeluk Ruth. Dan di saat itu juga ingatan Catherine yang samar tentang sosok wanita itu mulai terbuka. Dan ternyata itu kakaknya Ruth. Dan Ruth pun tersenyum, bahagia, dan film pun tamat.